Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang udah mau bergabung di room Zoom ini. Saya di sini untuk memenuhi kewajiban saya untuk ujian akhir semester saya. Di sini saya akan berprestasi dengan tema kenapa keadilan bukan ranah ilmu hukum. Terlebih dahulu saya perkenalkan diri. Saya Rimbi Harati, NIM 19.24022, mata kuliah Filsafat Hukum kelas H dengan dosen pengampu Bapak Ilham Yuli Isdianto, SAMH. Di sini saya akan PPT dulu. Yang berjudul Kenapa Keadilan Bukan Ranah Ilmu Hukum. Pertama, definisi keadilan. Keadilan dalam filsafat ilmu hukum memperhatikan semua aspek berkenaan dengan kriminologi keadilan dan filsafat ilmu hukum. Keadilan merupakan cita-cita dan tujuan hukum yang menjangkau wilayah filsafat ilmu hukum dengan memberikan perspektif bahwa keadilan diwujudkan. Yang kedua, pengetahuan tentang keadilan terdapat beberapa perumusan dalam memberikan definisi keadilan. Namun, tidak mudah untuk pemahaman makna keadilan yang diberikan oleh pakar. Memahami pengertian keadilan memang tidak begitu sulit, karena terdapat beberapa perumusan sederhana yang dapat menjawab tentang pengertian keadilan. Namun, untuk memahami tentang makna keadilan, tidaklah semudah membaca teks pengertian tentang keadilan yang diberikan oleh pakar. Karena ketika berbicara tentang makna, berarti sudah bergerak dalam tataran filosofis yang perlu perenungan secara mendalam, sampai pada hakikat yang paling dalam. Yang ketiga, keadilan merupakan salah satu tujuan hukum yang menjadi tuntutan kesamaan hak dalam pemenuhan kewajiban. Hal tersebut dalam rangka menjaga kelestarian dan kebahagiaan kehidupan umat. Yang terakhir, keadilan hanya bisa dipahami jika ia diposisikan sebagai keadaan yang hendak diwujudkan oleh hukum. Upaya untuk mewujudkan keadilan dalam hukum tersebut merupakan proses yang dinamis yang memakan banyak waktu. Upaya ini seringkali juga didominasi oleh kekuatan-kekuatan yang bertarung dalam kerangka umum tatanan politik untuk mengaktualisasikannya. Selanjutnya, ada definisi ilmu hukum. Yang pertama, filsafat hukum merupakan cabang dari ilmu hukum yang secara khusus menyelidiki sesuatu yang bisa digunakan untuk menilai isi hukum supaya dapat memenuhi hukum yang baik. Secara sederhana, filsafat hukum dapat dikatakan sebagai ilmu filsafat yang diimplementasikan di dalam hukum. Yang kedua, ilmu hukum mencakup dan membicarakan segala hal yang berhubungan dengan hukum. Ilmu hukum, objeknya hukum itu sendiri. Demikian luasnya masalah yang dicakup oleh ilmu ini, sehingga sempat memancing pendapat orang untuk mengatakan bahwa batasan-batasannya tidak bisa ditentukan. Yang ketiga, refleksi tentang definisi ilmu hukum. Yang pertama, tidak ada penjelasan paling komprehensif terhadap hukum. Yang kedua, tidak ada teori keadilan paling definitif. Yang ketiga, kejadian keadilan lebih pada kajian filsafat daripada hukum. Yang terakhir, ilmu hukum hanya memberikan jawaban yang sepihak, karena ilmu hukum hanya melihat gejala-gejala hukum yang belaka. Ia tidak melihat hukum, ia hanya melihat apa yang dapat dilihat dengan panca indera, melihat dunia hukum yang tidak dapat dilihat, yang tersembunyi di dalamnya.
Dengan demikian, kaidah-kaidah hukum sebagian pertimbangan nilai terletak di luar pandangan ilmu hukum norma atau kaidah. Hukum tidak termasuk pada ranah kenyataan, tetapi berada pada dunia nilai atau Solen dan Mogen. Sehingga norma hukum bukan dunia penyelidikan ilmu hukum. Selanjutnya, ilmu hukum tidak hanya membicarakan mengenai peraturan undang-undang saja, melainkan juga filsafatnya. Jadi, ilmu hukum tidak hanya mempersoalkan suatu tatanan hukum tertentu yang berlaku di suatu negara. Dapat disingkat bahwa subjek hukum dari ilmu hukum adalah hukum. Jadi, hukum sebagai suatu fenomena dalam kehidupan manusia di mana saja dan kapan saja. Dengan demikian, hukum itu dapat dilihat sebagai fenomena universal dan bukan lokal atau regional. Demikian pula ada yang mengatakan bahwa ilmu hukum adalah ilmu yang berusaha menjelaskan tentang keadaan. Ditinjau dari segi ilmu, pengantar ilmu hukum adalah suatu mata pelajaran yang merupakan pengantar ke arah ilmu hukum. Ilmu hukum ini termasuk ilmu sosial yang objeknya penyelidikannya adalah tingkah laku manusia dan masyarakat dalam berbagai bentuknya. Oleh karena itu, kedudukan pengantar ilmu hukum sejajar dengan ilmu-ilmu sosial lainnya. Sifat ilmu hukum, sebagian ilmu terapan merupakan konsekuensi dari sifat preskriptifnya. Suatu penerapan yang salah akan berpengaruh terhadap suatu yang bersifat substansial. Suatu tujuan yang benar tetapi dalam pelaksanaannya tidak sesuai dengan apa yang hendak dicapai akan berakibatkan tidak ada artinya. Mengingat hal tersebut dalam menetapkan standar prosedur atau cara berpegang kepada sesuatu yang substansial. Dalam hal ini, ilmu hukum akan menelah kemungkinan-kemungkinan dalam menetapkan standar tersebut. Selanjutnya ada teori keadilan menurut Plato. Teori keadilan dari Plato yang menekankan pada harmoni atau keselarasan. Plato mendefinisikan keadilan sebagai the supreme virtue of the good stance. Bagi Plato, keadilan tidak dihubungkan secara langsung dengan hukum. Baginya, keadilan dan tata hukum merupakan substansi umum dari suatu masyarakat yang membuat dan menjaga kesatuannya. Selanjutnya ada hukum keadilan dengan ilmu hukum. Ketika manusia sepakat atas eksistensi keadilan, maka mau tidak mau keadilan harus mewarnai perilaku dan kehidupan manusia dalam hubungan dengan Tuhannya, dengan sesama individu, dengan masyarakat, dengan pemerintah, dengan alam, dan dengan makhluk ciptaan Tuhan lainnya. Keadilan harus terwujud di semua kini kehidupan, dan setiap produk manusia haruslah mengandung nilai-nilai keadilan. Karena sejatinya perilaku dan produk yang tidak adil akan melahirkan ketidakseimbangan, ketidakserasian yang berakibat kerusakan, baik pada diri manusia sendiri maupun alam semesta. Rasa keadilan terkadang hidup di luar undang-undang. Yang jelas, undang-undang akan sangat sulit untuk mengimbanginya. Begitu pula sebaliknya, undang-undang itu sendiri dirasakan tidak adil. Ketika rasa keadilan ini benar-benar eksis dan dirasakan oleh mayoritas kolektif, maka kepastian hukum akan bergerak menuju rasa keadilan itu sendiri. Kepastian hukum adalah rasa keadilan itu sendiri sebab keadilan dan hukum bukanlah dua elemen yang terpisah. Walaupun keadilan merupakan hal yang esensial bagi kehidupan manusia, namun kadangkala keadilan hanya menjadi bahan perdebatan tiada akhir. Apa itu keadilan? Bagaimana wujud keadilan? Di mana itu keadilan? Dan kapan seseorang memperoleh keadilan?
Dan masih banyak lagi pertanyaan-pertanyaan yang rumit mengenai keadilan, sehingga keadilan muncul hanya sebagai wacana perdebatan, diskusi-diskusi kaum intelektual. Keadilan harus diwujudkan agar mampu memaknai supremasi hukum, menghilangkan imparsialitas hukum, dan tetap pada entitas keadilan. Hukum mungkin telah mati jika roh hukum, yaitu keadilan, hanya telah menjadi sebuah angan-angan. Dan dalam keadaan seperti itu, hukum tidak lagi kondusif bagi pencari keadilan atau justitiae balen. Masyarakat sebagai konsumen hukum tidak lagi mendapat menikmati cita rasa keadilan, sehingga masyarakat hanya mendapat ketidakadilan. Selanjutnya, hukum bukanlah lagi tempat yang kondusif untuk menciptakan keharmonisan dan keserasian sosial. Bahkan hukum telah menjelma menjadi neo-imperium atau penjajah baru, di mana keadilan telah tereliminasi dan hukum menjadi sesuatu yang anarki. Oleh karena hukum dan keadilan telah terpisahkan, maka keadilan dianggap sebagai pihak oposisi dan hukum. Ketika masyarakat menuntut keadilan, hukum begitu reaktif dengan melakukan rasionalisasi prosedural hukum, kualitas, kepastian, dan alasan-alasan lainnya. Masyarakat begitu apatis terhadap hukum karena hukum telah kehilangan kepercayaan atau losing truth. Masyarakat lebih memilih jalan sendiri untuk menyelesaikan konflik yang mengganggu kepentingan sosial. Hukum tidak berada dalam dimensi kemutlakan undang-undang, namun hukum berada dalam dimensi kemutlakan keadilan. Hukum tidak akan mampu bertahan hidup apabila roh keadilan telah hilang. Akibat distorsi pemikiran hukum, dengan hilangnya integritas hukum menyebabkan hukum terasa belum mampu menjadi sarana produksi keadilan. Komponen aparat hukum seperti produsen peraturan perundang-undangan ataupun penegak hukum belum mampu menjadi produsen keadilan atau justice producer. Hal ini disebabkan produsen peraturan perundang-undangan tidak mampu menempatkan keadilan sebagai roh peraturan undang-undang, maupun penegak hukum sendiri tidak memiliki integritas moral yang tinggi. Filsafat hukum memiliki kontribusi dalam pembentukan hukum suatu bangsa, membentuk tatanan dan aturan agar masyarakat tertib, hukum, dan memenuhi rasa keadilan di tengah masyarakat. Filsafat hukum akan berusaha untuk mengetahui apa sebenarnya hukum itu, apa hakikat hukum, apa yang menjadi cita-cita dan tujuan hukum, apa keadilan itu, apa hubungan hukum dan keadilan, apakah hukum yang berlaku sudah adil, bagaimana hukum yang adil itu. Filsafat adalah menjelaskan nilai dasar hukum secara filosofis yang mampu memformulasikan cita-cita keadilan, ketertiban di dalam kehidupannya relevan, dan pertanyaan kenyataan hukum yang berlaku, bahkan merupakan secara radikal dengan tingkatan hasrat manusia melalui paradigma hukum baru guna memenuhi perkembangan hukum pada suatu masa dan tempat tertentu. Jika hukum dan keadilan telah terpisahkan, maka keadilan dianggap sebagai pihak oposisi dan hukum. Ketika masyarakat menuntut keadilan, hukum begitu reaktif dengan melakukan rasionalisasi prosedural hukum, kualitas kepastian, dan alasan lainnya. Masyarakat begitu apatis terhadap hukum karena hukum telah kehilangan kepercayaannya. Masyarakat lebih memilih jalan sendiri untuk menyelesaikan konflik yang mengganggu kepentingan sosial. Penegakan hukum yang kurang menjadikan masyarakat yang tertindas tidak mampu keluar dari persoalan yang dialaminya.
Sering seseorang yang memperlakukan keadilan hampir terabaikan sama sekali. Dari hal tersebut dapat dilihat bahwa hukum tajam ke bawah dan tumpul ke atas. Bahkan sering terjadi dengan niat untuk mencari keadilan, yang terjadi hanyalah para pencari keadilan menjadi korban penegak hukum formal. Realitas ini menjadi penegak keadilan, jauh dari nilai-nilai keadilan hakiki dan terkadang justru menyodok rasa keadilan itu sendiri. Apakah keadilan merupakan pihak oposisi dan hukum? Nah, hukum dan keadilan sangatlah erat dalam kaitan hubungan, sebab keadilan diciptakan karena adanya hukum. Indonesia sejak berdiri tahun 1945 adalah negara yang berasaskan pada hukum. Dengan dasar Pancasila, hukum dikembangkan sesuai kepribadian bangsa. Dalam hal ini, Undang-Undang Dasar sebagai tempat bermuaranya segala aturan hukum di Indonesia. Hukum diharapkan dapat memberikan nilai-nilai keadilan yang sesungguhnya. Namun, keadilan seolah menjadi barang mahal yang jauh dari jangkauan masyarakat. Kebenaran hukum dan keadilan dimanipulasi dengan cara yang sistematik, sehingga peradilan tidak menemukan keadilan yang sebenarnya. Kebijakan pemerintah tidak mampu membawa hukum menjadi panglima dalam menuntutkan keadilan, sebab hukum dikebiri oleh sekelompok orang yang mampu membelinya atau orang yang memiliki kekuasaan lebih tertinggi. Selanjutnya, keadilan itu sesungguhnya berhubungan dengan hati nurani, bukan definisi dan juga bukan soal formal-formalan. Ia berhubungan erat dengan praksis kehidupan secara sehari-hari dari manusia, bukan soal teori-teori ilmu hukum sebagaimana diterapkan oleh Majelis Hakim Agung. Kelihatannya menurut teori ilmu hukum, putusan tersebut bagus, argumentasinya ilmiah, tetapi sebenarnya belum menyentuh rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Sehingga tepatlah apa yang dikemukakan oleh Gustav Radbruch, Summum ius summa iuria, bahwa keadilan tertinggi itu adalah hati nurani. Jika hukum dan keadilan telah terpisahkan, maka keadilan dianggap sebagai pihak oposisi dan hukum. Ketika masyarakat menuntut keadilan, hukum begitu reaktif dengan melakukan rasionalisasi prosedural hukum, kualitas, kepastian, dan alasan-alasan lainnya. Masyarakat begitu apatis terhadap hukum karena hukum telah kehilangan kepercayaannya. Selanjutnya ada hukum dan keadilan merupakan dua entitas. Hukum dan moral merupakan dua entitas yang memiliki tujuan sama untuk mencapai keadilan. Tetapi persoalannya adalah baik hukum, moral maupun keadilan adalah sesuatu yang abstrak. Hanya kaum positivistik dapat mengkonkretkan hukum, moral, dan keadilan melalui sekumpulan peraturan perundang-undangan. Sedangkan kaum sofis terhadap mazhab hukum alam klasik hanya sampai pada pemahaman bahwa hukum dan moral memiliki nilai, yaitu nilai kebaikan, nilai kemanfaatan, dan nilai kebahagiaan demi pencapaian keadilan. Hal itu memang terbukti dengan telahnya histori aliran pemikiran dalam ilmu hukum. Pada fase pertamanya semata-mata selalu dinarasikan sebagai keadilan. Pemahaman hukum yakini sesuatu yang abstrak. Titik pautnya hanya mampu diketemukan melalui panggilan pada hakikat dan makna segala dimensi kebaikan dan keburukan yang terpatri dalam rasio.
baru kemudian diwujudkan dalam tindakan, perbuatan, hingga pada penggaulan sosial. Kedatipun hukum sudah dianggap konkret dengan peraturan perundang-undangan. Hukum sebagai peraturan perundang-undangan tidak akan terbentuk tanpa penalaran awal teori hukum yang digali dari perangkat moral, keabadian, dan keadilan yang terdapat di alam rasio manusia. Hukum dan keadilan dibangun berdasarkan maksim, prinsip, postulat, prinsipal, sehingga hukum lahir secara konkreto. Selanjutnya, hubungan hukum dan keadilan walaupun sifat dasarnya abstrak, seolah-olah hanya menjadi ruang lingkup telah filsafat. Namun, kelestarian sebagian relasi antara hukum dan keadilan selalu terjaga. Lintasan sejarah dan seluruh aliran pemikiran dalam ilmu hukum senantiasa memperjuangkan keadilan, entah dari sudut pandang manapun caranya memandang hukum, baik hukum dipandang sebagai objek maupun hukum dipandang sebagian dari subjek yang melekat dalam diri personal. Hukum sebagai ilmu pengetahuan, yakini pengetahuan yang tersusun secara sistematis atas dasar ketentuan pemikiran. Hukum sebagian disiplin, yakini suatu sistem ajaran tentang kenyataan atas gejala-gejala yang dihadapi. Tentunya baik hukum dan kenyataan atau law in action maupun hukum dalam wujud sebagai kaidah sebagaimana yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan atau law in book. Sisi ideal yang hendak dicapai sebagai pencapaian paling tertinggi sebagai hukum yang dicita-citakan atau ius constituentum. Sudah pasti tujuan hukum untuk mencapai keadilan. Kesimpulannya, hukum dan keadilan sebenarnya adalah dua elemen yang saling bertaut, yang merupakan konditio sine qua non bagi yang lainnya. Supremasi hukum yang selama ini diidentikan dengan kepastian hukum sehingga mengkulturkan undang-undang menjadi titik awal timbulnya masalah penegakan hukum, dan pemikiran ini sebenarnya tidak salah. Namun, bukan berarti absolut benar adanya. Undang-undang memang harus ditempatkan sebagai sesuatu yang harus dilaksanakan karena merupakan manifestasi konsensus sosial. Atau walaupun dalam banyak hal yang undang-undang tidak lebih dari sebuah manipulasi hukum. Namun kita tidak boleh menutup mata dan telinga bahwa konsensus tersebut adalah sebuah momentum yang sesat yang tidak mampu mengikuti arah gerak keadilan yang terus bergerak mengikuti waktu dan uang. Konsensus tersebut sifatnya hanya sementara dan bukan permanen, sebab rasa keadilan akan bergerak cepat mengimbangi suksesi ritme dan ruang. Sekian dari presentasi saya. Jika ada pertanyaan dari teman-teman. Saya mau bertanya Mbak Rimbi. Iya, Mbak Inka. Silakan. Apakah ilmu hukum dan keadilan itu merupakan dua entitas? Dan apa sangkut pautnya antara hukum dengan keadilan tersebut? Itu aja. Terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaannya Mbak Inka. Di sini saya akan menjawab langsung ya. Seperti yang sudah saya jabarkan di PP tadi, hukum dan moral merupakan dua entitas yang memiliki tujuan sama untuk mencapai keadilan. Tetapi persoalannya adalah baik hukum
moral maupun keadilan adalah sesuatu yang abstrak. Hanya kaum positivistik dapat mengkonkretkan hukum dan keadilan melalui sekumpulan peraturan perundang-undangan. Sedangkan kaum sofis, terutama mazhab hukum alam klasik, hanya sampai pada pemahaman bahwa hukum dan moral memiliki nilai, yaitu nilai kebaikan, nilai kemanfaatan, dan nilai kebahagiaan demi mencapai keadilan. Hal itu memang terbukti dengan telahnya histori aliran pemikiran dalam ilmu. Hukum pada fase pertama semata-mata selalu dinarasikan sebagai keadilan. Pemahaman hukum yakini pengalihan pada hakikat dan makna segala dimensi, kebaikan dan keburukan yang terpatri dalam rasio. Baru kemudian diwujudkan dalam tindakan perbuatan hingga pada pergaulan sosial. Kendatipun hukum sudah dianggap konkret dengan peraturan perundang-undangan. Hukum sebagai peraturan perundang-undangan tidak akan terbentuk tanpa penalaran awal teori hukum yang digali dari seperangkat moral, keabadian, dan keadilan yang terdapat di alam rasio manusia. Gimana Mbak Inka? Apa jawaban saya cukup atau ada tambahannya? Sudah cukup, Mbak Rimbi. Terima kasih. Sama-sama Mbak Inka. Sekian, kalau tidak ada tambahan atau saran lagi, saya tutup presentasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.